Hai guys. Sekarang gue mau cerita ini curhatan teman gue. Jadi ini ceritakan gue bilang, Edwin, tolong dong cari solusinya. Kira-kira ada solusi nggak untuk masalah ini? Karena dia itu sudah hampir gila. Makanya gue minta teman-teman semua penonton YouTube di Erdah ini untuk kalau sudah mendengar cerita gue mungkin bisa kasih solusi. Kira-kira dia harus berbuat apa? Karena ini masalah hidup agak sulit sebenarnya. Gue sendiri sampai sekarang belum bisa berpikir. Ceritanya begini, teman gue ini mungkin dia kena cinta, dia menikah dengan seorang janda. Janda itu sudah mempunyai anak, dan anaknya itu lumayan sih, udah berumur 20 tahun, tapi dia menikah. Akhirnya menikah dan bahagia. Gak taunya 2 tahun kemudian setelah dia menikah, ternyata bapaknya teman gua ini juga seorang duda. Dia itu jatuh cinta juga sama anaknya istri gue yang janda. Oh no. Entah terjadi seperti apa, akhirnya bokapnya teman gua ini menikahlah dengan anak istrinya. Di situ mulai dia bingung. Dia harus manggil apa ini? Dia memanggil itu nak karena itu anak istrinya, tapi bapaknya. Kalau dia memanggil bapak, tapi istrinya manggil dia siapa? Nah, karena itu mantunya. Akhirnya dia menjadi mantu bapaknya sendiri. Kemudian lanjut cerita, akhirnya itu teman gue melahirkan anak. Nah ini bingung juga. Anaknya ini harus manggil bapak gue itu kakek atau om. Soalnya dia kawin sama kakaknya. Si anak istri yang janda itu, dia manggil kakek atau om, bingung. Istrinya ini, bokap dia ini mau manggil anak itu apa? Ponakan atau adik? Tambah ketika bokapnya teman gua sama anaknya istri teman gua itu, yang anaknya jadi kawin itu, melahirkan anak. Konflik lagi. Anak ini bagaimana? Kalau dari silsilah, anaknya bokap dia itu adalah adiknya, tapi kalau dia kawin sama anak janda itu, jadi itu adalah cucunya. Nah ini sebenarnya anaknya itu cucunya, cucu anaknya apa adiknya. Disitulah dia mulai pusing, kan dia bilang, status gua ini apa katanya. Edwin, bisa nggak lu mencari solusi bagaimana membuat silsilah atau family tree, pohon ini untuk family tree. Nah tolong solusinya saya berikan kepada Anda semua. Kira-kira bagaimana? Karena teman saya itu sudah mau jadi gila. A few moments later. Udahlah, nama juga kisah tuh banyak, tapi ini juga ada satu kisah lagi nih. Lu tau gak, lu pernah merasa gak lu? Yang apa tuh? Pernah merasa gak? Pernah. Hah? Merasa apa? Galau? Masa galau? Ini bukan merasa galau. Pernah gak lu tiba-tiba merasa menjadi sebuah biji-bijian? Merasa biji-bijian? Iya, tiba-tiba teman gue ini dia merasa menjadi padi atau beras. Gimana ceritanya? Dia merasa menjadi padi, bayangin aja. Sehingga yang paling dia takuti adalah dia dimakan sama ayam. Karena dia tinggal di kampung. Ayam di kampung tuh banyak banget. Setiap lihat ayam dia lari. Lalu dia merasa dirinya padi. Aduh. Padahal karena dia menganggap bahwa padi itu adalah filosofi yang paling bagus. Semakin berisi, semakin menunduk. Nah dia paling bijaksana. Tapi karena terlalu berfilosofi yang gak jelas, sehingga dia menjadikan dirinya padi. Akhirnya dia konsultasi sama gue. Win, lu kan mukanya bijaksana, kayaknya bukan otaknya. Dia ini takut banget sama ayam.
gue diincer tuh sama ayam. Akhirnya gimana ya? Gue berpikir gini aja. Gimana kalau misalnya sekarang lu bayangkan lu bukan Padi lagi, tapi lu adalah seorang manusia. Orang manusia ya. Iya, lu adalah human. Setelah gue pengaruhin dia, akhirnya dia itu baru sadar kalau dia manusia. Gue tanya. Nah, sekarang gue tanya sama lu. Gue siapa? Kamu Edwin. Bagus. Nah, lu siapa? Gue manusia. Berarti lu manusia. Iya. Berarti kalau manusia, lu nggak bakal dimakan sama ayam. Ya udah, akhirnya gue manusia. Ya udah, gue pulang ya. Pas dia pulang, balik lagi ke depan gue. Terus bilang, Win, apa? Gue pengen nanya dong sama lu. Ya tanya deh, nggak apa-apa. Gue udah tahu dong dia udah menjadi manusia. Dia bilang gini, tadi gue mau balik, ada satu yang bimbang. Apa tuh? Gue bilang, nah kira-kira ayam itu tahu nggak kalau gue itu berubah jadi manusia? Jangan-jangan nggak percaya lagi, gue bakal dipatok sama tuh ayam. Galau yang tingkat tinggi. One hour later. Dulu gue pakai kacamata. Pas pulang ke rumah, bokap gue marah-marah. Win, itu kenapa kacamata taruh kepala? Kacamata tuh di mata, ntar lu gak kelihatan rabun, nabrak lagi. Aduh, Pak, kayaknya saya ada masalah. Makanya kacamata ini saya taruh di atas. Kenapa? Soalnya tadi guru saya bilang otakmu minus, Win. Makanya saya kasih kacamata biar otaknya jadi normal kembali. Nah, gua cerita lagi nih. Itu di depan gang gua tuh ada orang sedikit setengah sangat lah. Kemarin, ya kan, gua biasa lagi panas-panas terik matahari ini, gua itu bawa kambing kurban. Rencananya gua simpan sekarang biar korban gua kasih makan gemuk. Gua jalan teket, itu orang, wah, ya, wah, ketawain gue. Gua lihat nih, rese amat nih orang, apa sih? Kenapa sih lo ketawa? Aneh banget, siang-siang gini ada orang bawa. Gua kesel dong. Siapa bilang ini gua bawa kambing? Siapa yang ngomong sama lu katanya? Gua ngomong sama kambingnya, bukan sama lu katanya. Berarti sialan orang gila. Gua pikir dia gila, ternyata gua yang jadi gila. Udahlah, akhirnya gua maafin dia, maklum lah. Ya, kalau soal maaf-maafan pasti gue yakin semuanya sering mendapatkan WhatsApp atau SMS. Ini udah umum banget, dari zaman dulu pasti WhatsApp untuk maaf-maafan lebaran seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tangan tak dapat menjabat, ketika mulut tak bisa lagi bicara, ketika kuping tidak bisa lagi mendengar langsung, ketika kaki tidak bisa lagi melangkah, maka dengan kiriman WhatsApp ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Gue bilang salah. Dengan ucapan itu gue kena stroke. Mulut gak bisa, kuping gak bisa, tangan gak bisa, kaki gak bisa. Tolonglah cari kata-kata yang benar. Itu bukannya kata-kata yang mau mendoain, malah bisa bahaya. Langsung minta maaf lahir batin. Gak usah ketika tangan gak bisa menjabat, ketika kaki gak bisa lagi melangkah, kita telinga gak bisa lagi mendengar ucapan, ketika mulut gak bisa berucap, yang namanya stroke. Ini ada cerita yang miris sebenarnya. Mungkin semua pernah ngalami yang namanya penyakit pelupa. Ini ada nih, si Romse, si Roni ini teman gua, anak SMP nih.
kerjanya lupa mulu, dimarahin sama guru. Pas dia ke sekolah, pas cek mana bukunya. Waduh, maaf, saya lupa. Kan aku bilang udah bicara, itu buku dibawa PR. Ya Bu, besok saya tahu. Besok dia bawa bukunya. Lupa pakai sepatu. Romsek, kenapa kamu lupa pakai sepatu? Aduh Bu, lupa. Nah sekarang ini surat kasih ke ibumu. Gurunya nulis surat kepada ibunya. Yang terhormat ibunya Romse, tolong anaknya diingetin karena suka sekali lupa bawa buku, lupa sepatu. Akhirnya si Romse di rumah jalan surat udah gue bacanya. Akhirnya besok ibunya pakaiin sepatu, bawain buku, bawain semua. Akhirnya si Romse berangkat ke sekolah. Tapi masalahnya itu hari Minggu, ibunya lupa. Ya udah. Nah ini ibu punya masalah. Ibunya agak sombong tuh Romse ini. Dia bilang sama bapaknya, bapaknya si Romse ini, Pak, asal tahu aja ya, aku itu nikah sama kamu itu karena aku kasihan. Udah banyak laki-laki di kampung ini yang melamar aku. Iya, udah lamar, aku tolak semua. Akhirnya aku menikah dengan kamu, Pak. Nah, kamu tuh harus menghargai aku sama istri karena aku sudah menerima kamu. Laki-laki lain ku tolak. Iya, Ma. Sama, Mama jangan sombong. Bapak juga udah ngelamar dulu juga sebelum kawin sama ibu. Bapak ini udah ngelamar ke perempuan satu ditolak, melamar ke perempuan dua ditolak, melamar ke perempuan yang lain ditolak, melamar ke perempuan yang lain ditolak. Yang nerima cuma ibu doang. Aduh, saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hari Raya Idul Fitri ini, Eddah Kreatif dan juga atas nama saya sendiri Edwin mau mengucapkan minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi apabila ada kesalahan atau hal-hal tayangan kami yang menyinggung atau yang membuat gak senang, kami sebenarnya pengen berbuat yang terbaik. Pasti yang namanya manusia ada kesalahan atau kehilafan. Maka saat di hari yang fitri ini, kami semua kru, pemain, dan juga cerita memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan mohon doanya semoga kami Eddah Kreatif bisa menghasilkan tayangan yang bermutu dan terbaik untuk kalian semuanya. Dan kepada yang lainnya juga kami berharap untuk tidak lupa mensubscribe dan juga like. Alangkah baiknya kalau misalnya memberikan komen yang baik sehingga bertambahnya subscribe dan menonton YouTube Eddah Kreatif sama teman-teman. Kami harap kami bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi, yang positif, yang menghibur, dan juga yang mendapatkan kesenangan yang untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.